wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini materi kita yaitu membahas bagaimana cara menghitung waris. Kalau minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan tentang apa itu waris, siapa saja yang mendapatkan waris, sebab-sebab menerima waris, terus sebab-sebab tidak memperoleh waris. Hari ini kita langsung praktek bagaimana cara menghitung waris. Yang pertama yang perlu kalian ingat adalah bagian di setiap masing-masing yang memperoleh waris. Jadi kalian harus ingat siapa-siapa saja yang mendapat bagian. Nah, bagian-bagian waris itu disebut zawil furud. Nah, bagian waris itu ada setengah, ada sepertiga, ada seperenam, ada seperempat, ada seperdelapan, ada 2/3. Sudah. Jadi ada setengah, sepertiga, seperenam, seperempat, seperdelapan, 2/3. Nah, yang mendapatkan setengah, siapakah yang mendapatkan setengah? Yang mendapatkan setengah ini haknya suami kalau tidak ada anak. Jadi konsentrasinya adalah sebenarnya anak. Kalau ada anak, maka bagian seseorang itu bisa berkurang. Kalau tidak ada anak, bagian seseorang itu bisa nambah. Contoh, suami itu dapat setengah kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, suami dapat seperempat. Istri, kalau tidak ada anak, dia dapat seperempat. Tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, istri dapat seperdelapan. Itu ya. Sama nanti halnya dengan ayah, sama halnya dengan ibu. Ayah dan ibu pun sama. Ibu kalau ada anak, kalau tidak ada anak, ibu sepertiga. Tapi kalau ada anak, ibu seperenam. Ayah kalau ada anak, kalau tidak ada anak, ayah dapat asobah. Tidak ada anak, ayah dapat asobah. Sedangkan kalau ada anak, ayah dapat seperenam. Itu ya nak ya. Jadi anak laki maupun anak perempuan. Oke, sekarang kita lihat. Kalau minggu lalu Ibu menerangkan ada yang namanya al-usul, al-furuq, al-hawashi. Nah, sekarang lihat. Ada seseorang meninggal, kita ibaratkan ini orang tersebut meninggal adalah seorang laki-laki. Kemudian dikurungin begini, maka ini tanda orang tersebut meninggal. Kemudian dia punya istri. Jadi lambang perempuan itu segitiga, lambang laki-laki adalah bulan. Dia punya istri. Nah, istrinya dan orang yang meninggal itu punya anak laki-laki. Kemudian orang yang meninggal ini punya ayah dan ibu. Nah, ini yang disebut usulul mayyit sampai ke atas. Nah, yang ini disebut furu'ul mayyit sampai ke bawah. Nah, yang ini saudara kandung laki-laki, ini saudara kandung perempuan. Ini disebut hawashi. Ya nak ya. Ahli waris yang dapat waris dari pihak perempuan, ahli waris yang dapat waris dari perempuan itu ada 10. Sedangkan ahli waris yang dapat waris dari laki-laki ada 15. Namun ketika semuanya ada, semuanya ada, 10 tambah 5 sama dengan 25 orang ini semuanya ada, maka yang dapat waris hanya 5. Siapakah dia yang 5? Ayah, suami atau istri, ayah, ibu, anak laki, dan anak perempuan. Jadi kalau semuanya yang 10 dan 15 ini ada, yang dapat waris hanya 5 orang. Suami, ayah, ibu, anak laki, dan anak perempuan.
Oke, sekarang kita masuk ke pembagian. Contoh, yang meninggal adalah seorang laki-laki, seorang bapak. Dia meninggalkan seorang istri, ibu, ayah, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Istri, tadi bagiannya berapa istri? Istri kalau ada anak bagiannya 1/8. Ibu kalau ada anak bagiannya 1/6. Ayah kalau ada anak bagiannya 1/6. Sedangkan anak laki dengan anak perempuan asoba. Apa itu asoba, nak? Ibu sudah jelaskan, asoba itu adalah sisa. Ya, sisa dari harta yang sudah dibagikan istri, ibu dan ayah. Maka itu namanya asoba. Ya. Sekarang cara menghitungnya, kita pakai aslul masalah. Apa itu aslul masalah? Aslul masalah ini cuma membagi saja sebenarnya supaya mempermudah menghitungnya. Aslul masalah di dalam waris itu dikenal aslul masalah tuh. Jadi kalau bagiannya 1/2, 1/3 dan 1/6 ini berkumpul, maka aslul masalahnya adalah 6. Kemudian kalau yang kedua, kalau 1/4, 1/3, 1/2, 1/3, 1/6 berkumpul, maka asal masalahnya 12. Nah, kalau ini tambah 1, 2/3. Kalau asal masalahnya 24, maka pembagiannya 1/8, 1/2, 1/3, 1/6. Yang paling menentukan adalah yang depan ini. Jadi kalau ada 2/3, maka asal masalahnya 6. Kalau ada 1/4, maka asal masalahnya 12. Kalau ada 1/8, maka asal masalahnya 24. Sekarang lihat. Di sana ada 1/8, maka asal masalahnya adalah 24. 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 6, 4. Bagi 6, 4. Berapa? Semuanya 8 tambah 3, 11. Maka sisanya berapa? 24 dikurang 11, sisanya 13. Ini harta sisa. Sama dengan di bawahnya 24. Dan selesai ya, nak? Nah, sekarang kita bagi. Contoh hartanya ada 12 juta. Kita bagi. Bagi berapa? Dibagi 24. Dibagi asal masalah. Dikali harta 12 juta. Maka 12 kali 3 bagi 24. 12 kali 4 bagi 24. 12 kali 4 bagi 24. Ayo coba kalian hitung berapa? 36 dibagi 24. 1 koma. 1,5 juta. 12 kali 4 berarti 48 bagi 24 berarti 4 juta. Ini juga sama, 4. Ya, 12 kali 4 24, 48 benar. Dibagi 24 berarti 4. Bagi 2. Ya. Sudah? Berarti di sini dijumlah 4, 5.500.000. Bagaimana membagi yang anak laki-laki dan anak perempuan yang jadi asoba? Kita lihat dulu. Jumlahnya anak laki berapa? 2. Jumlah anak perempuan berapa? 2. Kemudian dikali bagiannya.
bagiannya itu kalau anak laki-laki di dalam fikih mawaris itu adalah 2, jatahnya anak perempuan 1. Maka 2 kali 2 4, 2 kali 1 2 sama dengan 6. Kemudian 6 ini akan menjadi pembagi buat yang asobah. Tidak pakai yang 24 tapi pakai 6. Dikali 5, dikali sisa. Nanti dulu 24 diambil 5.500.000 berarti sisa 18.500.000. Berarti 5 12 55 berarti sisanya 5 berarti 6.500.000 ya. 5.500.000 juga ya. Benar ya? 05 benar. 6.500.000. Ini nggak pakai kalkulator ya nak. Jadi maaf kalau ibu banyak salah. Dah. Sekarang tinggal dikalikan. Ya. Mana hapusannya tadi? Bentar. 6,5 kali 4 bagi 6. 6,5 kali 4 02 4 kali 6 24 26 berarti dibagi 6 dibagi 6 6 kali 6 36 6 kali 5 25 berarti 25 5 juta sisanya 1. Coba pinjam kalkulator dulu tulisan. Nah ini anak-anakku hasilnya 6.500.000 kali 4 bagi 6 hasilnya 4.334.000. Yang perempuan 6.500.000 kali 2 bagi 6 hasilnya 2.166.000 ya. Coba dilihat, bedakan, bandingkan. Apakah benar 2 banding 1? Iya, karena ini kalau dibagi 2 2.167. Perempuan kalau dibagi 2 1.083. Berarti bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Itu patokannya ini. Jadi ini anak perempuan dan anak laki-laki punya bagian sendiri kalau di dalam Islam, yaitu 2 banding 1. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Maka anak laki-laki nanti hasilnya dapat 2 kali lipat dari anak perempuan.